Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat setia channel YouTube Mahat UIN 1 Tulungagung. Senang sekali kita bertemu lagi dalam program favorit kita, yakni Mantul Podcast. Mantul Podcast, mantul banget loh. Di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, kita hadir dengan obrolan seru dan inspiratif yang siap menemani harimu. Kali ini kita kedatangan seorang narasumber yang luar biasa yang kisahnya mampu menginspirasi siapa orang. Siapa lagi kalau bukan Ukhti Naila. Assalamualaikum Ukhti Naila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ti Andin. Bagaimana nih kabarnya, Ti? Alhamdulillah, tentunya baik banget dong, ditemani sama penonton setia Mantul Podcast. Masya Allah. Gimana nih, Ti, puasanya menjelang lebaran? Apakah lancar? Alhamdulillah lancar, meskipun tetap ada hutangnya ya. Masya Allah, sama ternyata teman-teman. Baik. Di episode spesial kali ini kita akan mengupas kisah luar biasa dalam tema berkarya dan bersinar, perjalanan perempuan multitalenta. Perempuan bisa meraih mimpi dan menjadi apa saja selama ia mau berusaha. Tinggal di Mahat bukanlah menjadi batasan, melainkan pijakan untuk terus berprestasi dan menginspirasi banyak orang. Penasaran dengan perjuangannya Ukhti Naila? Yuk simak sampai habis karena obrolan kali ini dijamin seru dan penuh inspiratif. Di samping saya ini beliau bernama Anissa Naila Ihyaidina atau biasa dipanggil dengan Ukhti Naila. Lahir di Kediri, Jawa Timur pada tahun 2003. Berarti 21 tahun ini ya, Ti? Betul, Masya Allah, masih muda teman-teman. Mahasiswa semester 8 program studi Tadris Biologi sekaligus pengurus Mahat Al-Jamiah UIN 1 Tulungagung. Baik, langsung saja teman-teman, pasti penasaran nih dengan skill maupun pengalaman-pengalaman Ukhti Naila. Langsung saja, Ukhti Naila, gimana sih cara bagi waktu antara kuliah, organisasi, maupun kesibukan yang ada di Mahat? Pastinya itu padat banget ya, Ti. Mungkin bisa dijelaskan tips manajemen waktunya? Oke, terima kasih Ti Andin atas pertanyaannya. Sebenarnya saya di sini juga tidak expect sama sekali dan juga tidak sebaik seperti itu ya teman-teman. Hanya masih berusaha saja gitu. Dan saya juga tidak sebaik itu dalam memanage waktu ya Ti sebenarnya. Jadi saya mengakalinya dengan membuat rundown. Jadi kalau di dalam satu hari itu akan ada rundown dari bangun tidur hingga tidur lagi gitu Ti. Jadi rundown itu biasanya saya ketik di WhatsApp atau misalkan sudah saya bayangkan saja, misalkan jam 7 sampai jam 7.30 saya harus di mana dan juga ngapain aja gitu. Dan gak ada istilah kayak gabut gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kita itu lagi luang, ya udah kita gunakan waktunya untuk istirahat. Berarti ini adalah waktu istirahat gitu. Jadi waktu luang itu bisa kita gunakan free sesuka kita, mau istirahat atau bagaimana. Tapi hindari istilah kayak misalkan gabut gak tahu mau ngapain gitu. Jadi harus sudah ada rencana gitu ya Ti. Kayak misalkan habis kuliah terus nanti free dari jam segini sampai jam segini untuk menunggu waktu kuliah, kan bisa nanti baca-baca bentar atau enggak gitu ya istirahat di kantin gitu. Itu juga termasuk salah satu kayak kegiatan di rundown tersebut gitu. Jadi teman-teman, manajemen waktu Ukhti Naila itu kita membuat rundown ya, Ti, atau jadwal yang udah terstruktur, rencana-rencana. Jadi pastinya kita nggak akan gabut ya, Ti, karena kita berpacu pada rundown tersebut atau jadwal tersebut. Iya. Dan mungkin kalau misalkan Ti, tidak sesuai sama jadwal atau rundown itu sudah biasa sekali, sudah sangat biasa. Tapi jadi kalau misalkan di rundown itu nggak separah itu berantakannya gitu. Dan juga nanti misalkan ada yang kepotong, berarti kita harus motong apa yang nggak urgent gitu. Kalau misalkan untuk masalah jadwal penjadwalan waktunya gitu. Oh, baik. Setidaknya punya patokan ya Ti untuk hari tersebut. Baik.
Lanjut Ti, jadi English tutor di Sydney pasti pengalaman yang seru banget nih Ti. Bisa diceritain nggak kok bisa dapat kesempatan itu? Terus ada nggak sih hal unik atau pengalaman berharga yang dapat didapat? Oke, jadi kalau ngomongin tentang Sydney ya, Sydney itu adalah salah satu English Club atau English kursus ya teman-teman. Jadi sebelumnya itu saya juga masuk ke dalam English kursus tersebut ketika di MAN dulu. Dan kemudian di situ alhamdulillah sama Allah diberi amanah untuk menjadi lulusan terbaik ya Uti. Jadinya oleh misternya itu ditarik untuk menjadi tutor gitu Uti. Dan juga saya itu menjadi tutor itu semester berapa ya? Semester 3 kalau tidak salah. Dan itu di sebuah SMK di Tulungagung gitu. Jadi di dalam sana itu ada bimbingan belajar. Dan juga ternyata collab dengan Sydney English Club. Dan itu letaknya ada di Kediri ya teman-teman. Baik, jadi English tutor di Sydney itu tidak di negara Sydney ya Ti? Tidak, Tapi itu namanya suatu komunitas. Betul. Gitu, oh seperti itu, baik. Dan juga kalau pengalaman menariknya banyak ya Uti. Karena di Sydney itu yang paling menarik mungkin adalah pergi ke Jogja bersama-sama. Karena kalau di Jogja itu kita emang tujuannya bertemu sama native speaker. Jadi kayak ada turisnya. Betul. Baik. Insya Allah teman-teman. Selanjutnya ya Ti, di CV Uti tertera bahwa Uti pernah menjadi dubbing di animation studio. Nah, gimana sih Uti bisa terjun ke Mocha Animation Studio tersebut? Emang dari dulu itu suka dubbing atau gimana? Oke, kalau itu gimana ya Uti? Itu sebentar saja sebenarnya. Cuman 1 tahunan kemarin kalau nggak salah, nggak genap gitu 1 tahun. Jadi awalnya itu memang Mocha itu mencari dubber dan itu dari mulut ke mulut saja. Dan itu saya tahunya dari teman saya. Kemudian saya cobalah buat apply di situ, disuruh untuk mengirim suara anak-anakan. Dan ternyata masuk, meskipun panggilannya itu harus menunggu 1 bulan kalau nggak salah. Itu ternyata masuk di situ. Dan juga setelah itu kita bisa beberapa kali tag suara gitu di studio. Gitu aja Uti. Untuk dubbingnya itu memang saya itu kan suka anime ya teman-teman. Anime teman-teman. Betul. Jadinya saya tuh kalau misalkan teman-teman mau kepoin IG saya boleh banget. Nah di situ itu saya ngisi suara apa ya? Kayak quotes-nya Jepang gitu loh. Oh gitu. Gitu. Mungkin bisa Bikin di-spill Ti IG-nya. IG-nya Naila IDD teman-teman. Nggak ada Naila. spasi, nggak ada underscore, nggak ada @@. Naila IDD ya teman-teman. Jadi awalnya tuh Uti coba-coba ya untuk mengikuti dubbing tersebut. Ternyata lolos gitu. Betul. Dan di situ cuman mengisi suara karakter anak-anak. Selanjutnya, Ana penasaran cerita di balik selempang yang Uti kenakan. Mungkin bisa diceritakan di awalnya itu seperti apa? Oh ya teman-teman, ini adalah selempang duta dakwah ya. Jadi pada tahun 2023-2024 alhamdulillah saya diamanai sebagai duta dakwah dan ketua dari duta dakwah angkatan tersebut. Untuk awal mulanya itu adalah yang pertama itu dimulai dari online dulu ya Uti. Jadi ada sebuah pondoknya itu kecil. Jadi pondoknya itu namanya Rumah Quran Nur Hidayah. Jadi pondok ini kalau di offline itu hanya memiliki santri-santri yang anak-anak kecil ya Uti. Jadi untuk mengaji tahsin dan lain-lain gitu. Tapi ketika Corona mulai pandemi itu mulai berjalan besar itu di platform online. Itu ada tahfidznya juga, ada tahsinnya. Dan awalnya anak itu hanya mengikuti itu tahfidznya saja sebentar. Lalu ternyata di situ ada penarikan duta gitu. Jadi ada seleksinya juga seperti biasa ya, ada seleksinya. Dan kalau seleksinya itu cukup seperti duta-duta pada umumnya, tentunya ada ilmu-ilmu keagamaan, ada keterampilannya, gitu, seperti itu. Terus dan itu dilaksanakan secara online karena kita itu temannya banyak yang dari luar Jawa gitu. Jadi banyak juga yang dari luar Jawa dan ada juga duta dakwah yang menetap di Turki.
yang masih kuliah di Turki gitu. Masya Allah, begitu ternyata nih. Berarti Uti juga menjadi punya teman beda negara juga ya? Dia? Iya, betul. Karena ikut ke duta dakwah itu. Iya betul. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih, Ti. Ukti Naila pernah menjadi asisten dosen dan asisten praktikum. Itu perbedaannya apa sih, Ti? Terus bagaimana ceritanya bisa sampai dipercaya menjadi asisten dosen? Begitu. Apakah ada tips rahasianya nih, Ti? Oke, kalau asisten dosen sama asisten praktikum itu bedanya itu kalau asisten dosen itu biasanya mengurusi apa ya, kalau teman-teman misalkan tahu yang lebih benar bisa dikoreksi nggak apa-apa. Jadi kalau asisten dosen itu lebih tempatnya tidak di laboratorium Muti. Jadi lebih kepada perkantoran, mungkin membantu dosen untuk input nilai dan lain-lain seperti itu. Kalau asisten praktikum itu membantu jalannya praktikum yang ada di laboratorium gitu, Ti. Itu perbedaannya ya. Betul. Kalau untuk tipsnya dan juga kok bisa saya menjadi asisten dosen atau asisten praktikumnya, itu saya mau mengucapkan terima kasih dulu kepada Ibu Desi Kartikasari ya. Karena beliau itu sudah mempercayai saya ya, yang pertama, dan juga memberikan kesempatan, pengalaman, dan ilmu yang berharga. Kalau dari Ibu Desi sendiri, kalau dosen itu memiliki rekrutmen yang berbeda-beda ya, Uti. Jadi kalau Bu Desi itu tidak pernah open recruitment. Jadi beliau itu menarik saja, dan mungkin beliau ketika itu melihat saya itu mampu gitu untuk menjadi asisten beliau begitu. Dan juga dilihat dari nilai dan juga kondisi saat mata kuliah tersebut. Baik. Mungkin seperti Uti aktif di kelas seperti itu. Kemungkinan yang menjadi acuan Bu Desi. Betul. Teman-teman, kalian tahu nggak sih ternyata Ukti Naila itu jago 3 bahasa asing, yakni Jepang, bahasa Inggris, dan bahasa Arab. Kok bisa sih Ti belajar semuanya? Ada nggak sih tips yang pengen jago untuk berbahasa asing? Sebenarnya kalau dibilang jago tidak juga ya Ukti ya. Tapi ini masih belajar gitu. Kalau bahasa Inggris itu memang karena saya dulunya kursus kan di itu, iya betul, Sydney English Club. Kemudian kalau bahasa Jepang itu dulunya itu saya gabung di Nihongo Gakuen ya. Dulu itu seperti kursus gitu, tapi itu diadakan online dan gratis seperti gitu. Jadi ada juga saya pernah mengikuti kursusnya itu berbayar, benar berbayar, dan juga hanya berjalan beberapa bulan saja gitu. Kalau yang Jepang, kalau yang bahasa Arab itu sepertinya berjalan aja Uti, karena kakek saya itu guru bahasa Arab. Oh, seperti itu ya. Iya. Jadinya jago ketiga bahasa tersebut tuh tidak otodidak ya di belajarnya, tapi Betul. lewat kursus-kursus. Iya betul. Ada gurunya ya pastinya teman-teman, jangan salah ya. Baik, Masya Allah. Ini pasti banyak yang penasaran nih, Ti. Ukti bisa dong kasih contoh perkenalan singkat memakai bahasa Jepang, gitu. Oke, saya mungkin agak lupa ya teman-teman karena udah lama banget gak diasah. Ya mungkin awal-awalnya aja ya Uti ya. Baik. Oke. Hayo gozaimasu minasan, hajimemashite, watashi wa Minato Yarisa desu. Nai to yonde kudasai. Kudiri garamashita. Cukup ya dia? Cukup, Masya Allah, sangat memukau. Terima kasih mas. Hai, gitu ya dijawabnya. Hai gitu. Masya Allah. Baik, Ti, kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Selain itu, di antara banyak skill Ukti Naila nih, Ukti ternyata juga seorang hafidh hadis dan punya suara tartil Al-Quran yang Masya Allah banget. Nah, gimana sih awalnya bisa belajar skill-skill tersebut? Apakah otodidak atau ada guru khusus? Gitu sih. Oke, terima kasih Uti. Ini tidak ada otodidak ya teman-teman, harus ada gurunya kalau menurut Ana ya. Karena seperti yang sudah kita tahu, maksudnya kalau tidak ada gurunya nanti akan ada bahaya tertentu ya untuk memahami sebuah hadis gitu. Jadi saya itu mulai belajar buat tahfidz hadis itu pada kelas 10 di MAN. Saya dulu di MAN 1 Kota Kediri ya teman-teman. Jadi saya dibimbing oleh beliau Bapak Mabruri.
untuk menghafalkan hadis, dan juga beliau itu orangnya sangat disiplin, tegas, dan juga untuk menghafal hadis itu masih ada target-targetnya gitu Uti. Kalau untuk tartil Quran itu apa ya, itu saya juga tidak ada irama-irama tertentu, misalkan ini saya pakai nahawan, saya pakai jahrikah gitu, enggak ya Uti. Jadi ya sudah ngaji sebenarnya sebenarnya, iya betul. Seperti itu ya Ti. Nah, lalu Ti, apakah hadis itu sampai sekarang itu masih Uti lakukan dan tampil Al-Quran tersebut? Kalau untuk hadisnya itu masih saya lakukan terkadang, tapi tidak rutin seperti dulu ya Uti. Kalau sekarang mungkin saya setorannya ke ibu saya gitu. Kalau untuk satunya tartil Quran. Kalau misalkan membaca Al-Quran sepertinya auto memakai tartil Quran, karena agar pelan-pelan ya teman-teman, agar tajwidnya itu juga kena ya. Fasahnya. Iya betul. Terus maknanya itu kita bisa pelan-pelan lihat dari tarjimnya gitu. Atas semua pencapaian Uti Naila nih, apakah Uti Naila itu pernah mengalami kegagalan dan bagaimana sih cara mengatasinya? Oke Uti, jadi kalau kegagalan, kekecewaan itu wajar ya dialami oleh manusia. Karena kita juga harus paham kodrat kita itu sebagai hamba yang punya kekurangan. Tidak seperti Allah yang maha sempurna, maha baik gitu. Jadi kita itu harus sadar juga kalau misalkan kita itu punya keterbatasan, punya apa yang tidak bisa kita handle gitu. Kalau misalkan dibilang gitu ya, teman-teman, kita itu juga tidak bisa menyalahkan keadaan. Kalau dari perumpamaan, misalkan kita itu naik perahu di atas bahtera, jadi kita itu tidak bisa mengendalikan anginnya, mengendalikan ombaknya, itu nggak bisa. Kita itu hanya bisa memperkuat kapal kita gitu, jadi biar nggak tenggelam, biar nggak rubuh kayak gitu ya. Terus kita itu harus senantiasa sabar, syukur, tawakal, itu juga perlu ya Uti. Kalau misalkan sudah berusaha, sudah segala macam lah, kabeh dikerahne, tapi kok ternyata nggak berhasil. Nah ternyata itu adalah keputusan dari Allah seperti itu. Dan juga pasti semuanya itu ada alasannya, pasti semuanya itu ada hikmahnya. Yang kadang kita sadari itu setelahnya ya Uti. Ya, setelahnya baru sadar. Dan juga perlunya untuk selalu husnudzon sama Allah, selalu berserah diri, berprasangka baik sama Allah. Kalau misalkan kita gagal, ternyata Allah itu pengen kita lebih bergantung kepada Allah gitu, lebih kuat lagi, berusaha lebih keras lagi. Terus kalau misalkan kita berhasil, alhamdulillah itu semata-mata bukan karena kekuatan kita, tapi ya karena kehendak Allah gitu. Jadi sebenarnya saya juga bukan orang yang baik dalam memanajemen rasa. Untuk kecewa itu kayak gagal, kecewa, nangis, vakum dulu itu wajar, tapi jangan berlarut-larut dan jangan biarkan kita itu jadi kufur sama Allah gitu ya teman-teman. Mungkin itu aja Uti. Nah gitu ya teman-teman, jadi perlunya kontrol diri untuk memanage emosi. Ya, kontrol diri untuk manage emosi. Kita nggak boleh berlarut-larut dalam kesusahan. Iya, seperti itu. Terakhir Niti, ada nggak pesan buat teman-teman yang lagi nonton Mantul Podcast di kanal YouTube Uin1 Tulungagung? Siapa tahu nih ada yang lagi butuh motivasi buat berkarya dan berprestasi seperti Uti Naila. Baik, kalau misalkan pesan buat teman-teman ya, buat teman-teman Mantul Podcast semuanya dimanapun berada, siapapun kalian, kalau misalkan kalian pengen melakukan sesuatu ya, jangan malu. Berapa banyak kesempatan yang udah kalian buang gara-gara kalian itu cuman malu, kurang percaya diri kayak gitu. Jadi sudah diloskan saja. Kalau misalkan itu baik, ya udah lakukan. Mau kata orang, aku takut nanti dikatain gini-gini. Kalian sendiri yang menjalani hidup kalian, dan orang lain itu hanya sebagai penonton saja. Kita yang berkehendak untuk mengambil langkah dalam hidup. Jadi jangan sampai kalian itu sia-siakan kesempatan, karena kesempatan itu nggak bisa terus-terusan datang. Pasti ada waktunya buat datang, ada waktunya buat pergi kayak gitu. Jadi silakan diambil kesempatan-kesempatan yang baik, semuanya diambil aja. Dan juga
satu lagi tentang kegagalan tadi ya. Gagal, sedih, susah nggak apa-apa, tapi jangan berlarut-larut. Kalian harus tetap berkembang, terus berkembang hingga kalian sama Allah ditakdirkan untuk tidak bisa melakukan apapun. Berarti intinya apa, Uti? Sudah meninggal. Jadi gitu. Terus mencari ilmu, terus mengembangkan diri. Gitu ya teman-teman. Terima kasih Uti Naila. Jadi kuncinya kita Terima kasih Tinaila. Jadi kuncinya kita itu harus pede, jangan menyia-nyiakan waktu, terus mengembangkan diri. Seperti itu teman-teman. Wah, ternyata nggak kerasa ya Ti, kita sudah sampai di penghujung podcast. Banyak banget nih inspirasi yang bisa kita ambil dari kisah-kisah perempuan hebat seperti Uti Naila. Beliau berani melangkah, berkarya dan membawa perubahan. Semoga cerita-cerita tadi bisa menjadi motivasi buat kita semua bahwa setiap perempuan punya potensi yang luar biasa yang bisa dikembangkan. Jangan pernah ragu untuk bermimpi, berusaha dan terus belajar. Arigatou gozaimasu Uti Naila telah menyempatkan waktunya. Saya selaku moderator memohon maaf atas kesalahan tutur kata. Terima kasih sudah menemani kami sampai akhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya dengan kisah inspiratif lainnya. Tetap semangat, terus berkarya, dan jadilah versi terbaik menurut kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ubur-ubur ikan lele, minal aidin wal faizin.